I surrender all. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Segala sesuatu yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan buat menjadi indah. Tongkat yang biasa di tangan Musa diserahkan kepada Tuhan, tongkat itu bisa dipakai untuk membelah laut, mengeluarkan air dari bukit. Batu yang sederhana di tangan Daud, dan diserahkan kepada Tuhan, batu itu bisa mengalahkan Goliat. 5 roti, 2 ekor ikan yang kecil diserahkan ke dalam tangan Tuhan. 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak bisa makan sampai kenyang dan ada sisanya. Hidup yang rusak, hidup yang hancur diserahkan dalam tangan Tuhan. Paulus seorang teroris, Petrus seorang pembohong yang menyangkal Tuhan, perempuan Samaria yang punya 5 suami dan itu pun bukan suaminya, semuanya diubahkan menjadi indah di hadapan Tuhan. Hari ini hidup kami adalah hidup yang indah di hadapan Tuhan karena kami ada di tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk, shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita sudah ada di minggu-minggu terakhir bulan Juli, karena bulan depan kita sudah di bulan Agustus, bulan pilkada dan bulan ulang tahun negara. Lalu habis Agustus sudah ber, saudara ya. Kalau sudah ber, kita sudah mau akhir tahun. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pergunakan setiap waktu ini dengan yang mengisi dengan hal-hal yang baik. Saya mulai khotbah ini dengan ditemani oleh tim pemusik karena kita akan nyanyi satu lagu sesuai dengan Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Bukan menambah kekuatan tapi kekuatan baru, ya toh? Jadi bukan cuma menambah tapi kekuatan yang baru diberikan kepada kita dan dia akan terbang seperti Raja Wali. Dan yang namanya menanti-nantikan Tuhan itu duduk di ibadah, berdoa. Nah saudara-saudara, makanya Musa 120 tahun matanya masih bagus karena banyak di hadirat Tuhan, saudara ya. Karena orang yang menantikan Tuhan itu lebih banyak meremnya daripada bukanya, saudara-saudara ya. Nah karena banyak istirahat mata makanya 120 juga masih sehat. Saya tidak bilang saudara habis ini pulang tutup mata terus, saudara. Jangan, pasti tabrak tembok, pasti akan masuk got. Tapi artinya apa? Banyak merenungkan firman Tuhan, banyak berdoa membuat kita akan menikmati hari-hari yang berkemenangan karena kekuatan yang baru turun dalam hidup kita. Ayo. Ajarku berdiam, Dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, untuk bawaku bersekutu dalam damai yang sejati. Tarik hadiratnya. Ku dapat hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku. Saja hidupku
Sama-sama dan napasku. Napasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, pagi hari ini ada 2 keluarga yang akan menyerahkan anaknya. Saudara-saudara yang anaknya sudah diserahkan dan kebetulan ada di pelukan atau pangkuan saudara-saudara juga bisa ikut doakan. Makin sering didoakan, makin sering ditumpang tangan, makin besar kuasa yang mengalir saudara-saudara ya. Anak-anak yang sering didoakan, anak-anak yang sering disentuh, anak-anak yang sering dipeluk, jauh lebih kuat, jauh lebih sehat, jauh lebih pintar daripada yang tidak pernah disentuh saudara-saudara ya. Jadi sentuhan itu penting, maka itu Alkitab berkata tumpang tangan itu berarti sentuhan ya. Tumpang tangan orang sakit sembuh, tumpang tangan orang yang dirasuk dibebaskan. Nah, sentuhan-sentuhan itu melepaskan kuasa. Saya mengundang Bapak Konstan Oktemka dengan Bapak Hendra Sendrato. Masing-masing mereka akan menyerahkan anak mereka. Ya. Bapak Konstan bersama Ibu Bella, kemudian Bapak Hendra bersama istrinya Endarni Waruwu, Hendra Sendrato, Bapak Konstan Oktemka, dan Ibu Bella Veronica. Ya. Puji Tuhan, di hadapan saya ini ada Elion Junior yang di sebelah kiri saya. Kemudian ada Aurela Beatrix Sendrato di sebelah kanan saya. Jadi ini 1 cowok, 1 cewek. Ya. 9 bulan 10 hari, bahkan si Aurela ini lebih dari 9 bulan 10 hari saudara-saudara ya. Dan Tuhan merangkai, Tuhan menenun ya. Engkau menenun aku dalam kandungan ibuku, jadi ini hasil karya Tuhan yang luar biasa ya. Masterpiece-nya Tuhan yang luar biasa. Dan anak-anak diserahkan orang yang sudah percaya dibaptis ya. Siapa yang percaya dan dibaptis, jadi anak-anak diserahkan orang percaya dibaptis. Nah, Bapak Ibu, ini adalah iman daripada orang tua yang nanti akan menjadi dasar khotbah saya juga sebentar. Dan saya ingin mengajak kita semua, tadi dalam doa semua yang diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan buat menjadi indah. Pasti orang tua mengharapkan Elion, Aurela jadi anak yang diberkati. Nggak ada orang tua yang bilang ini, nanti kamu jadi anak sembarang-sembarang. Tidak ya. Nah pasti, kenapa? Karena waktu kita mengharapkan anak ini jadi dipakai Tuhan luar biasa, sama seperti agenda Tuhan. Karena Tuhan menjadikan anak-anak ini dengan agendanya. Mazmur 139 ayat 16. Engkau melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu hari-hari yang akan dibentuk 2026, 2027 sudah ada buat mereka-mereka ini. Termasuk saya dan saudara juga ya. Nah, begitu digenapi dicentang. Makanya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kenapa? Semua agenda sudah dicentang. Sekarang aku siap pulang, kenapa? Semua agenda sudah dicentang. Saya berdoa, agenda Tuhan buat saudara juga pasti akan tergenapi. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, itu sebabnya orang tua perlu memperkatakan agenda Tuhan. Jadi habis penyerahan ini bukan puji Tuhan sudah selesai, sudah tanggung jawab, tidak ya. Habis ini agenda Tuhan perlu diperkatakan terus. Nak, kejadianmu dahsyat dan ajaib, ya toh. Nak, masa depanmu luar biasa. Nak, ada tertulis dalam firman Tuhan, engkau punya agenda yang sudah Tuhan siapkan. Nah itu orang tua perkatakan, ya orang tua perkatakan. Nah saya ingin bertanya kepada Pak Konstan dan Ibu Bella, apakah engkau bersedia untuk mendoakan, memperkatakan rencana Tuhan buat Elion Junior Oktemka ini? Iya, saya bersedia.
Tanya buat Ibu Bella, apakah engkau bersedia menyanyi pujian kan buat dia, mendoakan dia, memeluk dan menumpangkan tangan sambil bernubuat tentang masa depannya? Ya, saya bersedia. Saya ingin bertanya kepada Saudara Hendra Sendrato, apakah engkau bersedia untuk mendidik, membesarkan Aurela Beatrix Sendrato ini di dalam jalan-jalan Tuhan? Ya, saya bersedia. Saya mau tanya buat mama daripada Aurela Darni, apakah engkau bersedia mendoakan, menyanyikan pujian, menubuatkan firman-firman Tuhan buat anak ini? Ya, saya bersedia. Mari kita akan berdoa. Saya minta nada C dan saya percaya sorga sementara menyaksikan peristiwa ini, Tuhan sementara memberkati anak-anak ini, bukan saya yang berkati tapi Tuhan yang berkati lewat tangan saya, dan saya percaya sejak anak ini diserahkan dan seterusnya, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Yes, Jesus love me. Oh yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me. Kedua orang tua saya yang menyanyikan dan sebutkan nama anaknya. Sambil saudara juga mendoakan anak-anak yang ada di pangkuan saudara Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan anak ini, Elion Junior Oktemka, ke dalam tanganmu. Besarlah dia dalam kasih karunia, rohnya kuat dan sejak kecil dia menjadi pemenang jiwa dan olehnya banyak orang bersuka cita. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Orang tuanya diberkati dengan hikmat, orang tuanya diberkati dengan takut akan Tuhan untuk membesarkan anak ini. Bapa, hamba berdoa buat Aurela Beatrix Sendrato. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Besarlah engkau dalam anugerah Tuhan, rohmu kuat. Sejak kecil engkau akan mendengar suara firman Tuhan. Dan kebenaran akan memerintah dalam hidupmu, dan olehmu banyak orang bersuka cita. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan menjadi bagianmu. Berkati ayahnya, berkati ibunya, untuk mendidik anak ini di dalam jalan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan berkati, selamat, Tuhan berkati, Tuhan memberkati, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Dan mari kita akan belajar firman Tuhan, kita akan lihat di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, itu tentang pahlawan-pahlawan iman. Saudara tahu persis Ibrani 11 dibuka dengan ayat yang sangat luar biasa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Jadi dalam bahasa Inggris ada kata now. Nah, sebelum saya pergi ke iman ini, saya ingin memberkati saudara dengan satu kebenaran bahwa sejak engkau dipanggil sampai hari ini, keadaanmu jauh lebih baik. Betul ya? Saudara-saudara yang dulu stres sekarang jadi bebas, yang dulu terikat sekarang menikmati kemenangan, kemerdekaan, dan tadi sudah kita saksikan ada anak-anak yang diserahkan. Saya juga termasuk orang yang sempat mengunjungi anak dari keluarga Sendrato ini dan juga anak dari Pak Oktemka waktu masih berapa hari berapa bulan, beberapa hari gitu kan. Lalu orang-orang masih bingung menentukan ini anak muka model siapa kah? Karena tiap minggu berubah, betul tidak ya? Minggu pertama model mama, minggu kedua model papa, tapi tidak ada yang model tetangga. Sudah pastikan tidak ada model tetangga ya. Jadi ini anakku berubah-berubah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya di ruangan penampungan bayi, waktu bayi itu baru lahir, perlu dikasih nomor untuk mengindikasi atau memberi tanda ini keluarga A punya anak.
Makanya kalau kita besuk orang tua yang masih terpisah dengan bayi, dia bilang begini, kalau kamu mau lihat bayi saya, anak saya, jangan lupa nomor 5, ya, nomor 5. Jadi saudara kalau disuruh cari sendiri, pasti akan sulit menemukannya, karena semua bayi muka sama. Mohon maaf yang nama Musa di sini saudara-saudara ya. Muka sama semuanya, mau dicari sendiri susah, hanya perlu dikasih nomor. Oh ini ya. Lalu saudara bilang, mukanya mirip siapa ya? Nah, saudara-saudara, waktu dia masih bayi, kita masih belum tahu ini mirip siapa. Tapi pada waktu dia bertumbuh dewasa, maka saudara tidak usah taruh nomor, tidak usah ingatkan orang tetangga nomor anak saya berapa, di jidatnya ada angka nomor yang menunjukkan itu anak saya, tidak. Saudara cukup lihat perilakunya, lihat perbuatannya, saudara bisa tahu ini anak siapa. Coba kau lihat dia puseret kaki persis di mama, lihat dia lesung pipit persis papanya. Jadi ada tanda-tanda orang tua, sifat-sifat orang tua yang muncul di anak itu seiring anak itu dewasa. Betul? Waktu saudara iring Tuhan, kita punya Bapa di sorga yang memberikan DNA ilahi buat saya dan saudara. Dan waktu kita bertumbuh, tidak usah lihat KTP, pasti kamu anak kerajaan sorga. Kenapa? Sabarmu seperti Bapa di sorga. Pengampunanmu seperti Bapa di surga. Ada nilai-nilai ilahi yang turun dalam hidup kita. Dan saya melihat itu ada pada saudara. Dulu orang Halen, saudara Uber, kau pikir kau bisa. Sekarang orang Halen, silakan. Karena saya punya nilai tidak ditentukan oleh menang race di jalan, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, artinya DNA sorga sudah mulai muncul di dalam saudara. Sifat-sifat surgawi mulai muncul di dalam saudara. Nah, mari saudara lihat pahlawan-pahlawan iman ini dicatat dalam kitab Ibrani pasal 11 sangat banyak. Dan yang punya porsi paling banyak ayat hanya 2, yaitu Abraham dan Musa. Nah, hari ini kita akan pelajari Musa yang dimulai dari ayat 23 sampai 29, itu memakan waktu kurang lebih 120 tahun. Jadi 23 sampai 29 itu lama waktunya itu 120 tahun. Dan hari ini kita cuma khotbah beberapa menit saja. Saudara-saudara ya. Kenapa? Dari mulai Musa lahir sampai pasalnya yang ke-30 itu Yosua memerangkan pertempuran melawan Yeriho. Ya. Karena iman maka tembok Yeriho runtuh. Oleh karena tiupan sangkakala ya. Ya, runtuhlah tembok-tembok Yeriho ya, setelah dikelilingi 7 hari lamanya. Itu ayat 30. Tapi untuk Musa itu sampai ayat 29. Berarti saudara-saudara dari pasal 11 ayat 23 sampai 29 itu 120 tahun kurun waktunya. Musa punya 3 periode dalam hidupnya. 40 tahun pertama di istana Firaun. 40 tahun yang kedua di Midian, di daerah Arab, saudara-saudara ya. Lalu 40 tahun ketiga diutus kembali bertemu dengan belukar yang menyala, Keluaran pasal 3 umur 80. Lalu diutus kembali untuk mengeluarkan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Karena Tuhan berkata, aku telah mendengar doa mereka, keluh kesah mereka sudah naik sampai ke hadiratku, dan aku akan turun untuk membebaskan mereka. Nah, Tuhan tidak turun sendiri, Tuhan turun lewat Musa, saudara-saudara ya. Tuhan tidak turun memenangkan kota ini, Tuhan turun lewat saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian umur 80 Musa pergi ke Mesir, lalu mengalami begitu banyak penolakan dari Firaun, dan akhirnya pada Keluaran 12 di malam Paskah terjadi perpindahan kekayaan bangsa-bangsa dan juga kematian anak-anak sulung, dan itu malam di mana mereka dibebaskan. Kemudian mereka berjalan pergi ke Laut Merah. Orang Israel berkata tidak ada jalan lagi. Orang Mesir juga berkata tidak ada jalan bagi orang Israel. Mereka sudah terperangkap, saudara-saudara, di depan laut, kiri kanan padang gurun, di belakang debu berterbangan dari kuda-kuda Firaun dan kuda-kuda tentara Mesir. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi selalu ada jalan bagi orang yang di dalam Tuhan. Walaupun orang berkata sudah tidak ada jalan, di dalam Tuhan selalu ada jalan. Kenapa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membuat jalan. Amin. Bahkan tidak ada jalan, dia buka jalan. Dia lebih hebat dari PUPR, saudara-saudara ya. Ya, F. Erik. Ya. Nah, Tuhan itu Tuhan yang membuat jalan. Coba yang tahu kita nyanyi sama-sama. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalanku, tak terlihat oleh mata. Dia membimbingku, menuntun dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan
Mungkin bagi orang yang sementara tertutup jalan, ini lagu yang perlu saudara nyanyikan tiap hari. Percaya Tuhan pasti buka jalan walaupun tidak ada jalan. Karena saya sudah khotbah ulang-ulang, orang bisa tutup depan saudara, orang bisa tutup belakang saudara, orang bisa kancing kanan saudara, orang bisa kancing kiri saudara, terperangkap. Tapi dong bisa tutup dari atas. Dan kalau dari atas berkat Tuhan turun, terbukalah jalan di hadapan orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu mereka berjalan 40 tahun di padang gurun sampai akhirnya tongkat estafet perlu diserahkan kepada Yosua, dan Yosua yang menyeberangkan mereka pergi ke tanah Kanaan, merebut dari semua suku bangsa-bangsa yang ada, musuh-musuh yang ada, dan Daud yang membawa kepada kota pemerintahan di Yerusalem. Nah, kita akan lihat bagaimana Musa ini bisa dipakai Tuhan luar biasa. Cikal bakalnya, awal mulanya kita akan pelajari mulai dari ayat 23. Karena iman, maka orang tua Musa setelah ia lahir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita ini jadi orang percaya, kita ada di ruang ini, kita boleh menyembah Tuhan karena ada iman orang lain. Mungkin itu iman orang tua, mungkin itu iman penginjil atau pendeta. Karena waktu Paulus pergi ke Efesus tidak ada orang Kristen di sana. Semua mereka menyembah patung. Dan dia berkata, aku lihat kamu sangat giat sekali menyembah patung. Dan aku lihat patung bertuliskan kepada Allah yang tidak kamu kenal. Dan iman Paulus ini memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di Efesus. Waktu orang bertobat dalam satu keluarga, ada istri yang bertobat duluan. Ada suami yang bertobat duluan. Sementara istri pergi ke kuil, suami yang belum bertobat pergi ke kuil. Istri yang bertobat datang ke gereja, suami yang sudah bertobat datang ke gereja. Lalu mereka tanya sama Paulus begini, bagaimana ini? Kami seperti tidak sehati. Jangan ceraikan, karena suami yang takut Tuhan akan menguduskan istri yang tidak takut Tuhan. Si istri yang takut Tuhan akan menguduskan suami yang tidak takut Tuhan. Artinya iman itu menular. Dengarkan kabar baik. Semua orang yang saudara-saudara doakan, yang saudara-saudara imani, Tuhan pasti akan menjawabnya. Walaupun hari ini engkau belum melihat. Karena ada orang yang sampai mati pun dia belum lihat. Nanti dia mati, baru orang itu diberkati oleh Tuhan. Aduh, kasihan nih, kok Bapak terlihat kalau kau jadi sukses kayak begini. Dia tidak tahu itu iman daripada orang tuanya. Jadi semua kita ini ada karena iman dari orang lain. Bersukacita kalau ada orang tuamu yang takut akan Tuhan, yang bisa menurunkan iman buat anak-anaknya, buat saudara. Makanya hormatilah orang tuamu. Saya sebelum lanjut, jangan pernah lupa kebaikan orang lain kepada kita. Ada ayatnya, ada. Di dalam 2 Samuel pasal 9, ada kisah tentang Daud yang tahu bahwa ada orang yang sangat berjasa dalam hidupnya sampai dia bisa menjadi raja, yaitu Yonatan. Saudara, Yonatan ini sudah dipersiapkan oleh raja yang berkuasa waktu itu adalah Saul, yang adalah orang tuanya sendiri untuk menjadi suksesor atau penerus. Dan ayahnya sudah berupaya berbagai macam cara. Mungkin semua partai sudah dibeli, saudara-saudara ya. Semua, dan Yonatan itu sudah punya tiket untuk mengganti Saul. Tapi Yonatan ini tahu firman Tuhan bahwa yang akan meneruskan, yang akan mengganti papanya menjadi raja itu bukan dia, tetapi Daud. Ya, dan dia sudah punya perjanjian dengan Daud. Daud, aku tahu Tuhan sudah pilih engkau menjadi raja dan saya mengiyakan, saya mengaminkan. Tapi jangan lupa ya, nanti kalau kau jadi raja, saya jadi wakilmu, minimal Perdana Menteri, atau saya jadi wakil raja. Siap, mereka buat perjanjian. Tetapi semua ini ditentang oleh Saul. Saul sampai berkata, engkau anak durhaka, engkau menjadi aib bagi kami. Papa sudah berupaya sedapat mungkin untuk melanjutkan kerajaan ini di tangan kamu. Kenapa kamu memihak kepada si Daud, anak orang Betlehem, anak Isai itu? Kenapa kamu berbelok kepada orang lain? Papa, saya bukan sebentar berbelok kepada orang lain, tapi saya
tombak yang mempan terhadap engkau kalau engkau membangun kerajaan surga. Tidak ada panah yang mempan terhadap engkau. Yesaya 54 ayat 17 memberikan jaminan yang luar biasa. Ini yang menjadi bagian bagi hamba-hambaku. Setiap tuduhan akan engkau buktikan salah. Setiap panah, setiap tombak yang dirancang tidak akan mempan. Karena ini yang menjadi bagian bagi umatku. Yesaya 54 ayatnya yang ke-17. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan ini. Ayo Afi. Yesaya pasal 54 ayatnya, dan setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Berulang kali Saul hendak menombak Daud, hendak menancapkannya di dinding, tapi Daud menghindar. Bukan karena Daud hebat, tapi karena Tuhan memberikan perlindungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak tombak-tombak, ada banyak senjata yang akan ditempa terhadap saudara dan saya, tetapi tidak akan berhasil. Semua bilang tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Nah, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, setiap orang yang melawan, yang melontarkan tuduhan melawan engkau di pengadilan, dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Kenapa? Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, karena kebenaran yang kita terima. Saudara, karena kebenaran yang Daud terima, dia harus menghadapi tombak, dia harus menghadapi tuduhan, tetapi semua tidak mempan. Dan Yonatan tahu itu. Makanya saya ajak saudara, apalagi saudara dalam pergumulan, bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, bergaulah dengan orang-orang yang tahu firman Tuhan. Masih ingat Kaleb? Yesaya Yosua pasal 14, engkau tahu firman Tuhan yang diucapkan Tuhan lewat Musa terhadap aku tentang bagianku yaitu Gunung Hebron. Bayangkan saudara-saudara, antara firman Tuhan itu keluar sampai digenapi perlu waktu yang cukup lama. Kalau dia tidak bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, mungkin dia sudah kecewa di tengah jalan. Mana Tuhan janjimu? Engkau berkata akan memberkati, engkau berkata akan membuka pintu, engkau berkata akan mengangkat. Mana janjimu Tuhan? Bersyukur Yosua, Kaleb dan Yosua punya komunitas untuk membicarakan firman Tuhan. Belum digenapi, tetap membicarakan firman Tuhan. Belum terjadi, tetap membicarakan firman Tuhan. Belum dijawab, tetap membicarakan firman Tuhan. Dan waktunya tiba, dia mendapatkan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah terlambat, walaupun kadang-kadang kelihatan lambat. Tuhan tak pernah terlambat. Masih satu. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji. Nanti lanjut saudara-saudara ya, kuasamu terlebih besar sebetulnya. Tapi Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Ada kuasa dalam berkata amin. Loh, ada yang amin saudara. Ada kuasa dalam berkata amin. Karena apa yang kau aminkan, sama satu kau menyetujui Tuhan, lakukanlah dalam hidup saya. The power of amen, saudara-saudara ya. Kuasa berkata amin. Saudara, semua tuduhan akan kita buktikan salah. Tombak yang hendak menimpa Daud tidak mempan. Kenapa? Bukan karena Daud lihai, tapi karena Tuhan yang memberkati. Mari kita lihat, iman itu berbicara lebih keras daripada fakta. Masih masuk kembali kepada kejadian Ibrani pasal 11 ayat 23 ya. Bagaimana iman orang tua, mereka Musa usia disembunyikan selama 3 bulan. Setelah ia lahir, saya mau tanya buat saudara, kalau orang lahir itu dipaksakan harus menangis, betul tidak? Iya kan? Kalau tidak menangis dipukul sampai menangis, betul tidak? Kalau tidak dipukul nggak dibanting-banting saudara-saudara. Pokoknya diupayakan sampai bagaimana mesti menangis. Nah seperti itu berlahir tuh langsung menangis. Nah 3 bulan nah, Bapak Ibu saya cerita sedikit dulu. Jadi Firaun ini lihat orang Israel bertambah banyak, makin ditindas kasih pekerjaan berat, malah bukan jadi sakit-sakitan, malah bukan mati, tapi popularitas mereka, populasi mereka bertambah banyak. Lalu dia bilang bagaimana caranya nih? Oh, panggil Kementerian Kesehatan.
ya, rapat terbatas, kemudian kumpul bidan-bidan, nanti tolong ya, di puskesmas kalau ada orang Ibrani punya keluarga melahirkan, lihat, kalau perempuan biarkan hidup, kalau laki-laki matikan saja, buang di Sungai Nil atau bikin bagaimana supaya mereka mati. Nah, ada bidan-bidan yang takut Tuhan, salah satu namanya Pua, mereka ini tidak melakukan instruksi raja karena mereka takut akan Tuhan. Setelah mereka sudah lihat bagaimana orang Israel disertai oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Raja ketika melihat waktu berjalan, kok ini orang-orang tidak bertambah kurang, tidak ada yang statistiknya tidak stagnan tapi malah bertambah terus. Kemudian dia panggil bidan-bidan ini, kenapa instruksi yang sudah saya sampaikan dijalankan atau tidak? Oh begini tuanku raja, orang Israel itu kuat-kuat, kami belum datang mereka sudah potong pusar sendiri. Karena mereka takut akan Tuhan, mereka bikin alasan seperti itu. Artinya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka berkeluarga. Akhirnya Firaun dalam keputusasaannya kali ini tidak menyerahkan kepada orang-orang Kementerian Kesehatan lagi, tapi menyerahkan kepada seluruh penduduk Mesir. Kamu yang menjadi intelijen, kamu yang akan cek kalau ada tangisan di rumah orang Ibrani atau orang Israel, cek kalau laki-laki bunuh, kalau perempuan biarkan hidup. Jadi kali ini seluruh rakyat menjadi intelijennya. Di dalam pasalnya yang ke-11 ayat 23 ini, seluruh rakyat sudah menjadi intelijen. Dan tidak mungkin selama 3 bulan Musa tidak menangis, tidak mungkin. Dan anak-anak itu kan tidak ada sini anak saudara yang masih baik, saudara atur, dek, kok menangis jam 12 siang saja ya? Tidak boleh di luar jam ini. Tidak ada. Ya, saudara Hendra cerita ketika saya pergi besok, Pak, dia bikin siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi waktu di mana kita mesti istirahat dia beraktivitas, waktu di mana kita beraktivitas dia istirahat. Ya. Jadi saudara-saudara, nah anak kecil ini dia tidak punya waktu tetap ya, belum punya waktu seperti kita. Tidur makan jam 7, kerja, siang istirahat, mandi main, baru belum. Ini 3 bulan saudara, waktu nangisnya itu random, kacau banget saudara. Dan tidak mungkin selama 3 bulan Musa tidak menangis. Tetapi dengarkan, iman membuat Tuhan bekerja. Saya sudah mendengar cerita dan kesaksian misionari-misionari yang menyelundupkan Alkitab pergi ke dataran Tiongkok. Tiongkok itu sangat benci sekali kekristenan zaman itu. Dan kalau ada yang ditangkap membawa Alkitab, hukumannya mati. Saudara, mereka berdoa, Tuhan, bagasi mobil kami ini penuh dengan Alkitab. Kalau kami harus mati karena melakukan misi ini, kami siap. Mereka terkagum-kagum. Begitu dibuka, diperiksa bagasinya, lolos pergi. Para tentara, para penjaga tidak melihat apa-apa. Kalau Tuhan bisa mengaburkan mata, maka tidak sulit Tuhan bisa bikin telinga jadi tuli waktu bayi-bayi Ibrani lagi menangis. Karena iman bekerja melebihi fakta. Jadi saudara-saudara, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, 3 bulan lolos. Bulan ketiga tidak bisa dipertahankan di rumah ini. Kita mesti lepas dia. Ada saatnya orang tua melepas anak pergi sekolah ke Jogja, pergi sekolah ke Jakarta. Pak, saya takut sekali Pak narkoba, Pak. Aduh, Pak saya takut sekali. Dengarkan kabar baik. Orang-orang yang punya iman kepada Tuhan, anak-anaknya adalah pelindungan Tuhan yang luar biasa. Jadi tidak perlu takut. Senggol pelan-pelan di sampingmu. Kau sudah dengar tuh, kau khawatir sekali dengan kau puana gitu. Kau sudah dengar tuh, kau khawatir sekali. Percayalah, waktu berpisah pun tangan Tuhan bekerja. Dan ini berpisah bukan umur 17 tahun, 3 bulan. Umur 17 saja orang tua menangis-menangis, apalagi 3 bulan ini saudara-saudara ya. Aduh anakku semua pergi sekolah, itu malam mama tak bisa tidur, apalagi kalau dia anak laki-laki yang dekat dengan mama, tak bisa tidur saudara-saudara. Aduh. Tapi saudara ini 3 bulan, iman juga turut bekerja. Nanti kalau saudara jadi ikut saya bulan Oktober untuk pergi ke Israel, kami akan mampir di Mesir. Nah nanti di Mesir, orang Mesir yang akan jelaskan peti, perahu yang dipakai untuk membuat tempat Musa dianyutkan di Sungai Nil itu ini. Ya, kalau nggak salah nanti saudara akan lihat itu, pohon papirus di sana itu pohon papirus yang biasa dibuat untuk jadi bahan kertas. Dia punya dalam yang kayak gabus itu diperas airnya, kemudian dikeringkan lalu jadi kertas papirus. Nah itu dia punya kulit luar itu dianyam jadi keranjang. Dan mereka bilang begini, bau dari papirus ini
tidak disukai oleh penghuni di Sungai Nil termasuk buaya. Jadi kalau pakai ini, buaya tidak akan mendekat karena baunya ini tidak disukai oleh buaya. Itu sebabnya mereka buat keranjang daripada Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil itu dari pohon ini. Nah, kalau saya jelaskan mungkin kurang terlalu keren, saudara ya. Tapi kalau orang Mesir yang jelaskan mungkin lebih bagus, saudara ya. Dan itu kalau saudara mau nanti saudara akan dengar mereka jelaskan. Dan mereka tunjukkan langsung pohonnya. Ya, pohonnya itu. Nah, saudara tahu zaman itu belum ada bendungan Asahan yang membuat debit air di Sungai Nil hari ini teratur dengan arus yang sangat tenang. Ya, makanya orang bisa lawan arus juga enak, ikut arus juga tidak terlalu kencang. Tapi zaman itu Sungai Nil itu lebarnya berkilo-kilo dan arusnya luar biasa, mana penghuninya ganas-ganas yaitu buaya Nil. Bapak Ibu, waktu keranjang itu dihanyutkan dengan kecepatan arus yang sudah diperhitungkan oleh sorga. Langkah yang sama dari istana keluar putri Firaun untuk pergi mandi. Saudara-saudara, sehingga pada waktu dia turun ke sungai, keranjang itu juga pas sampai di depan. Siapa yang atur? Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Mungkin hari ini saudara sudah tidak punya pegangan, saya mau harap siapa lagi? Harap Tuhan. Tuhan akan buat pertemuan-pertemuan ilahi yang tidak saudara duga. Ketemu di jalan, ketemu di pasar, ketemu di lobi hotel, ketemu di angkot. Jadilah keputusan-keputusan besar. Saudara bisa lihat hanya dihanyutkan. Putri Firaun turun mandi, hanya pergi mandi, lahir keputusan besar. Amin. Saya tidak berharap saudara ketemu di kamar mandi, bukan saudara, bukan ya. Tapi ini dia turun mandi di Sungai Nil, bukan bisnis, bukan lagi mau pergi tanda tangan kontrak, bukan lagi mau pergi lakukan perkara besar, cuman pergi mandi. Bayangkan Tuhan bisa atur, lahirlah keputusan besar. Ambil anak ini. Ini dia merasa kasihan, dia itu menimbulkan belas kasihan dulu. Ambil anak ini. Saudara akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin belum kenal. Saya tidak kenal kamu, tapi kenapa? Saya pilih kamu ya. Saya mendengar kesaksian, ada orang yang melamar di sebuah pekerjaan. Semua seorang anak Tuhan yang takut dan cinta akan Tuhan. Lalu begitu CV-nya dimasukkan. Ini bilang, saya lihat kamu punya CV ini ya standar rata-rata. Tapi kenapa saya tertarik dengan kamu? Itu yang namanya kasih karunia. Itu yang namanya kasih karunia. Jadi ada hal yang bekerja di luar semua yang sudah kita upayakan. Itu namanya perkenanan Tuhan. Haleluya. Sudah orang Ibrani, memang keputusannya harus dibunuh. Dan hari itu seorang putri Firaun melanggar sendiri keputusan apa-apanya. Yaitu Firaun. Yaitu membunuh anak laki-laki Ibrani. Saudara jangan kaget. Tuhan mengatur segalanya. God still in control. Bahkan peraturan yang dikeluarkan pun Tuhan bisa robah menjadi keuntungan bagi saudara. Bisa bilang amin? Pak, ini sudah ditandatangani menteri. Menteri, jangan bilang menteri. Sorga tanda tangan saja bisa robah apalagi cuma menteri, saudara-saudara ya. Jadi percayalah, God still in control. Tuhan mengontrol segala sesuatu. Ambil anak ini. Miriam datang, maukah saya cari inang untuk menyusui dia? Silakan, nanti kalau selesai bawa kembali buat saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa senangnya mungkin hati teman-teman orang tua, hati tetangga, hebatnya kopu anak selamat. Bukan cuma selamat tapi ada di istana. Kisah Rasul pasal 7 Stefanus dalam khotbah dan pembelaannya di hadapan ahli-ahli, di hadapan mahkamah agama, di hadapan mahkamah agung dia berkata begini, Musa dididik menurut hikmat dan dia hikmat Mesir dan dia berkuasa dan perkataan dan perbuatan. Jentikan tangannya bisa mendatangkan ajudan. Jentikan tangannya bisa mendatangkan jemputan. Jentikan tangannya bisa mendatangkan apa yang dia inginkan. Dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Saudara, kalau itu anak saudara, saya tanya, sukses atau tidak? Sukses luar biasa. Tapi kesuksesan di mata Tuhan kadang beda dengan kesuksesan di mata manusia. Haleluya. Saya tidak anti punya, tapi sudah lihat kadang-kadang orang Kristen yang takut Tuhan juga mesti pakai artis punya rumah tangga sebagai standar. Dia dompu rumah, dompu kamar saja 64 meter persegi. Luas halaman, luas bunga. Ini bahagia, ini begini. Sukses menurut dunia.
belum tentu sama dengan sukses menurut Tuhan. Karena ada orang sampai akhir hidupnya gak pernah punya mobil pribadi. Tapi orang paling bahagia di muka bumi. Karena dia menikmati perkenanan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak berdoa supaya saudara tidak punya mobil pribadi. Tidak punya lah. Karena ada calon istri yang mau menikah dengan seorang suami. Saya tanya, kau mau menikah dengan dia dasarnya apa? Karena pribadinya. Maksudnya apa? Mobil pribadi, rumah pribadi, tanah pribadi. Oh, bukan itu dasarnya saudara-saudara ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa ini punya semua yang dibutuhkan oleh orang pada zaman itu sebagai standar atau ukuran kesuksesan. Dia sudah ada, sudah mantap ini. Wah, sudah. Nah, ayah saya menilai kesuksesan bagi anak-anaknya itu kalau pakai baju dinas. Jadi kok kalau jadi pakai baju dinas kok jadi manusia. Berarti yang belum pakai baju dinas belum manusia semua saudara. Mohon maaf saudara. Ini konsep yang ditanamkan oleh penjajah Belanda dulu ini dan sangat melekat kuat sekali ya. Harus jadi bestir ya. Kenapa kalau kita tanam, kita olah, kita punya rempah-rempah, kita jadi negara kaya. Makanya cengkehnya ditebang, dibawa keluar, dibawa ke Afrika namanya cengkeh Zanzibar. Itu sumbernya dari Indonesia. Saudara-saudara ya. Sudah tahu kita punya pekerja-pekerja yang di Suriname. Itu kan order namingnya Belanda itu kan. Mereka di sana bahasa Jawa sama bahasa Belanda saudara-saudara ya. Itu perkebunan karena tidak mau Indonesia jadi maju. Jadi supaya kamu bisa mantap, bisa harus jadi bestir. Nah saya ingat ini dulu di kampung saya. Itu kalau pakai baju dinas biar honor golongan 1A. Surasa tidak berjalan di atas bumi, jalan terbang di angkasa. Yang lain yang belum pakai baju dinas itu masih berjalan di atas bumi, saudara-saudara. Tapi ini dia, ini honor, saudara. 1A, rasa sudah jadi manusia. Yang lain belum manusia. Nah konsep ini melekat kuat di ayah saya. Sehingga pada waktu saya tamat SMA, dia bujuk saya. Kamu di sini, kamu di sini. Dia hubungi semua universitas. Saya bilang tidak apa-apa. Saya sudah Tuhan panggil jadi hamba Tuhan. Mau makan apa? Saudara-saudara, dia bujuk saya. Sampai dia puasa saudara-saudara ya. Lalu di hari terakhir, saya ini orang yang tidak pernah selalu ikut apa. Biar salah pun saya ikut. Bahkan saya pernah dikasih minum obat yang sudah expire, saudara-saudara ya. Bukan sehat, malah tambah sakit, saudara-saudara. Karena kami itu mau beli obat susah sekali. Jadi kalau ada sisa obat itu disimpan. Karena kita mengerti waktu itu mau expire ke tidak. Pokoknya sisa, ini dulu obat batuk ini. Padahal sudah 3 bulan lalu punya, saudara-saudara. Obat itu sudah berjamur barangkali. Dipaksa minum. Begitu habis minum, ya ini sudah kadaluarsa. Nah saking susahnya kita, sisa obat itu harus disimpan. Padahal obat itu ada tenggang waktunya. Jadi begitu sakit tinggal buka sana mana, padahal itu obat dari tahun lalu, 6 bulan lalu, pokoknya harus hajar. Nah itu saking, jadi dibilang kamu harus jadi manusia, kamu harus jadi orang, tidak apa-apa. Saya ini sudah Tuhan panggil, karena panggilan itu sudah saya rasa sejak dari kecil dan itu puncaknya ketika saya diancam oleh guru agama saya tidak kasih lulus kamu, saya tidak kasih agama kamu. Kenapa? Karena saya masuk di dalam baptisan air dan sebagainya, ceritanya panjang, nanti kalau ada waktu saya cerita. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bilang hari itu tidak tahu kekuatan dari mana, tidak tahu kemampuan dari mana, saya bilang tidak apa-apa. Begitu saya bilang tidak, dia sudah mau pergi ke Pelni untuk beli kapal untuk universitas terdekat dari kampung saya, saudara-saudara ya. Akhirnya dia batal dan sejak saya bilang tidak itu, hubungan kami putus. Kenapa? Karena dia menilai saya orang gagal, bukan orang sukses. Sebab kesuksesan menurut dia harus pakai baju dinas. Nah saudara, ini Belanda tanamkan buat kita begitu permanen sampai sudah tahu di Jepang orang sekolah sarjana pertanian itu habis tamat wisuda pergi beli traktor olah lahan. Kalau kita begitu wisuda jadi petugas asuransi, sarjana pertanian saudara-saudara ya. Harusnya urus tanah malah dia tawaran-tawaran asuransi. Ya, ada lulus dokter, begitu lulus dokter bukan jadi praktek tolong orang kerja di rumah sakit, malah kerja di bank saudara-saudara ya. Jadi ini berbeda sekali. Kenapa? Karena konsep keberhasilan menurut manusia, menurut ayah saya beda dengan keberhasilan menurut Tuhan. Ternyata ketika rencana Tuhan yang sudah Tuhan agendakan digenapi dalam hidup kita, mungkin tidak cocok dengan rencana orang tua, tapi itu keberhasilan yang luar biasa. Bisa bilang amin? Jadi saudara-saudara, Musa yang sudah punya semuanya, Musa yang sudah punya semua fasilitas, saya tidak bilang saudara harus tinggalkan, tidak. Tapi saya mau berkata buat saudara, izinkan agenda Tuhan
dikerjakan dan berlaku buat saudara. Lewat posisi dan lewat tempat, lewat keadaan yang sekarang ini saudara sementara alami. Biar rencana Tuhan digenapi di dalam saudara. 3 bulan orang tuanya lepas. Begitu lepas tetap Tuhan bekerja. Ya. Lalu dia diangkat oleh putri Firaun. Mari kita lihat iman itu mulai bekerja di dalam Musa. Begitu iman itu ditularkan kepada Musa. Lihat ya. Iman Musa ayatnya yang ke-24. Ya, kita lanjutkan ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa belum keluar, setelah dewasa belum tinggalkan Mesir, tapi dia menolak disebut anak putri Firaun. Jadi semua fasilitas dia sudah punya. Begitu dia jalan, anak putri Firaun nih. Jangan bicara begitu. Saya tetap asli orang Ibrani. Saudara, ketika engkau diberkati, jangan pernah lupa bahwa engkau adalah warga kerajaan surga. Tetap rendah hati dan tetap memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi secara tidak sadar saudara diberikan 2 baju dinas. Baju dinas dari instansi yang saudara pakai jam 7 pagi baru pergi ke kantor. Nanti jam 5, jam 6 sore pulang ganti. Dan baju dinas kerajaan surga. Yang satu ada pensiunnya, yang satu tidak ada pensiunnya. Yang namanya baju dinas kerajaan surga tidak ada pensiunnya. Sampai kau mati, baju dinas itu tetap melekat. Kau adalah warga kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu Musa jalan-jalan, anak kerajaan surga, anak putri Firaunnya. Oh tidak, jangan panggil aku seperti itu. Aku tetap warga negara Ibrani. Aku tetap orang Israel. Kau sepunya KTP, kau sepunya paspor, kau sepunya NIP, kau sepunya semua ini. Ini anak putri Firaun, ini SK-nya ada, aktenya ada nih. Ya tidak, akte itu cuma di kertas saja. Tapi yang benar saya adalah warga keturunan kerajaan surga. Saudara, jangan bangga dengan posisi yang diberikan buat saudara. Tapi banggalah karena engkaulah warga kerajaan surga. Haleluya. Ini terbawa sampai pada kekekalan. Dia menolak ya, disebut anak putri Firaun. Dia tetap tahu saya ini adalah warga kerajaan surga. Saya ini adalah warga yang sudah Tuhan berkati. Jadi begitu dibilang anak putri Firaun, dia tolak. Nah, waktu umur 40 dia keluar jalan-jalan, ya. Lalu dia lihat ada orang Mesir yang menindas orang Israel, saudaranya. Jadi saudara-saudara, iman ini terus bekerja walaupun dia ada di istana. Dia tahu dia adalah warga daripada orang Israel. Kemudian dia marah orang Mesir ini dan dia hajar orang Mesir ini, dia pukul orang Mesir ini, mati. Lalu dia kubur di bawah pasir, dia kubur dengan pasir. Besok lagi dia jalan-jalan, kali ini dia lihat orang-orang Israel saling berantem. Nah dia pikir perbuatan kemarin itu bisa membuat mereka mengerti bahwa dia ada di pihak mereka. Tapi ternyata waktu dia marah atau dia tegur orang yang bersalah, kenapa kamu bikin begitu temanmu? Dia nggak salah kok kamu bikin begitu. Siapa yang angkat engkau jadi hakim? Apakah engkau akan membunuh saya seperti engkau membunuh orang Mesir kemarin? Lalu Musa pikir pasti ketahuan, dia lari ke Midian umur 40. Saudara, dari umur 40 seterusnya ada perubahan yang luar biasa. Punya fasilitas tiba-tiba nggak ada. Punya semuanya tiba-tiba hilang. Kalau ada di antara saudara yang sementara mengalami perubahan drastis seperti ini, jangan dulu kecewa. Karena yang pasti Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Aduh Pak, dulu kami itu gak pernah pusing bagaimana mau makan, mau pakai, itu gak pernah pusing. Tapi sekarang ini nih, aduh, saya ketemu seorang pengusaha besar, dia bilang, Pak Pendeta, saya untuk makanan keluarga ini saya tidak pusing. Kami pasti makan, tapi mau bayar gaji karyawan ini, aduh, saya mantap tiap hari. Mantap maksudnya apa? Makan tabungan, saudara-saudara ya. Kenapa situasi sulit, semuanya berubah. Dengarkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Musa pernah mengalami perubahan yang drastis. 180 derajat berubah. Tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan Musa. Mari kita lihat ayatnya yang tadi 24 dan 25. Karena iman Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. 25, ia lebih suka menderita sengsara. Saudara tahu ini bukan betul-betul menderita dalam pengertian jasmani, tidak. Tetapi ini sebuah kiasan bahwa di dalam Tuhan kelihatan oleh dunia menderita. Tetapi sebetulnya kita ada dalam kebahagiaan yang luar biasa. Makanya khotbah Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang dianiaya. Loh, dianiaya kok berbahagia? Berbahagialah orang yang miskin. Loh, miskin kok berbahagia? Kenapa? Karena konteksnya dilihat dari dunia,
berbahagia, miskin dilihat dari dunia, menderita, tapi dilihat dari kerajaan sorga, berbahagia. Nah, menderita ini dilihat dari dunia, ya, su tidak punya fasilitas, ya, su tidak punya kuasa, sepertinya menderita, tetapi ada kemuliaan yang luar biasa. Musa tidak pernah akan bertemu dengan belukar yang menyala tapi tidak terbakar di Mesir. Musa tidak akan pernah mendengarkan suara Tuhan yang berbicara dengan dia di Mesir, tetapi dalam keadaan yang tadi menurut kata orang tanda petik terpuruk, di sana Tuhan tunjukkan berkat-berkat luar biasa, berkat Tuhan, dan itu menentukan nasib satu bangsa. Bukan cuma nasib Musa, tapi nasib satu bangsa. Jangan-jangan perubahan yang terjadi, Tuhan sementara mempersiapkan saudara untuk menentukan nasib satu kota, satu keluarga, satu marga, dan satu komunitas. Haleluya. Bersediakah engkau menerima setiap perubahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan? Dan Musa bersedia. Apa yang terjadi? Satu bangsa diselamatkan karena ada orang yang siap mengikuti agendanya Tuhan. Sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi bukan berarti ikut Tuhan itu menderita terus. Ini konsep yang melekat di ayah saya. Makanya dia bilang, nanti kalau kamu jadi pendeta, mau makan apa? Saudara, dengan anugerah Tuhan, sebelum ayah saya meninggal, saya kirim dia pergi ke Israel. Yang mungkin itu tidak akan terjadi kalau saya ikut rencananya dia. Dan diam-diam dia colo di sana, dia celup di sana. Saya putemahan ini dikasih kabar yang pemimpin Rohani, kawan, kau bapak suruh celup di sungai Yordan ini. Hah? Dia yang tentang saya dulu gara-gara celup itu dia marah saya tuh. Sekarang dia yang bikin sendiri saudara-saudara ya. Saya tidak pernah suruh ya. Tapi dia sendiri yang bikin di sana. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin karena untuk itulah Tuhan panggil Musa. Untuk Tuhan panggil saya. Dan Tuhan panggil saudara. Untuk menyelamatkan nasib satu bangsa. Saya bersyukur saudara-saudara. Saya bersyukur. Karena pilihan Tuhan atas kita tidak pernah salah. Amin. Dan ketika dia melihat kehidupan saya, dia sendiri datang, saudara. Waktu itu saya belum gembala. Dia sendiri datang ke Jayapura. Dan dia menyaksikan bagaimana anaknya ini yang dulu dia paksa pakai baju dinas. Itu melayani dan bilang begini, sungguh, Papa tidak pernah menyangka kalau ini yang Tuhan kerjakan jauh lebih hebat daripada rencana Papa. Bapak Ibu, izinkan rencana Tuhan digenapi di dalam kita. Yang mungkin kata orang gagal, tapi kata Tuhan, engkau berkenan kepadaku. Bodoh sekali Musa. Orang untuk cari posisi kayak kamu itu perlu perjuangan. Bahkan ada orang yang bayar begitu banyak uang untuk dapat posisi itu. Kamu begitu. Bukan ini rencana Tuhan. Saya tetap akan ikut rencana. Memang di sisi kamu lihat saya menderita. Tapi di sisi saya berbahagia. Karena saya menikmati kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Alkitab tulis, orang-orang ini mengakhiri hidup dengan kepuasan yang luar biasa. Saya lihat jam dulu, saudara-saudara. Wah, waktu saya hampir habis. Nah, saudara, saya ingin berkata buat saudara pada pagi hari ini, pada ibadah yang kedua ini. Dengarkan, Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Yang kedua, rencananya tidak akan gagal. Rencananya pasti akan digenapi. Lalu yang ketiga, dari pihak kita, mari kita tetap bergantung dan percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan disia-siakan oleh Tuhan. Percayalah, jangan berjalan karena melihat, tapi karena percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum lihat, tetapi percaya. Belum lihat, tetapi ucapkan. Belum lihat, tetapi nyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari ambil roti dan anggur di tangan kita. Saya berdoa setiap kali saudara melakukannya. Saudara ingat akan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya tubuh kami yang sakit sudah Tuhan ambil dan Tuhan ganti dengan tubuh yang sempurna. 3 minggu lalu kita sudah dengar khotbah. Kepala tidak ada lagi stres, tidak ada lagi ada tuduhan.
sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kaki, keputusan-keputusan kita menyenangkan Tuhan. Isi perut, semua bagian isi perut saudara diberkati oleh Tuhan. Pankreas, ginjal, bukan karena apa yang saudara makan, bukan karena obat yang saudara konsumsi, tapi karena penebusan yang Tuhan lakukan buat saudara. Dia mengambil tubuh kita dan dia berikan tubuh kemuliaan. Dia mengambil kelemahan kita dan dia memberikan tubuh yang luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 17, sama seperti Kristus, as he is, sama seperti Kristus, demikianlah kita di muka bumi. So we are in the world. Kristus tidak punya benjolan, Kristus tidak punya kista, Kristus tidak punya tumor, Kristus tidak punya cancer. Sama seperti Kristus, demikian juga saya dan saudara. Tuhan, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Kami angkat ini juga bahwa om, tante, saudara-saudara kami yang di rumah sakit oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah menjadi sembuh. Dan kami percaya waktu kami memakannya, kami lebih sadar akan perbuatan Tuhan, bukan akan keadaan kami. Kami sehat, kami panjang umur, lanjut usia. Oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Yang mengambil roti, yang mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di mana darahmu tercurah, terurak, ada belas kasihan, ada pengampunan, ada perlindungan. Bahkan setiap tuduhan tidak berlaku. Bahkan 5 menit lalu pertengkaran kami hari ini sudah dihapus oleh Tuhan. Apa yang kami ucapkan tadi 1 menit, pikiran kotor kami yang muncul tadi sementara ibadah sudah dibersihkan oleh Tuhan. Darah Yesus menyucikan kami dan ini akses untuk kami menerima pertolongan. Oleh darah Yesus kami dapat akses untuk menerima pertolongan tepat pada waktunya. Yang mengambil cawan dan berkata cawan ini perjanjian baru. Perjanjian baru kita tidak dituntut tapi kita disediakan oleh Tuhan. Perjanjian lama kita dituntut kamu harus. Perjanjian baru aku akan. Kita disediakan oleh Tuhan. Yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kau melakukannya, kau mengingat akan aku. Percayakah saudara, bahwa anggota kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percayaan, terima pengampunan, terima kemenangan, terima bebasan dari Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Saudara-saudara yang percaya sudah disembuhkan, mari bangkit berdiri. Lutut yang lemah sudah Tuhan kuatkan. Urat kejepit sudah Tuhan sembuhkan. Bukan karena terapi, tapi karena Tuhan yang menyembuhkan. Firman Tuhan berkata disampaikannya firman-Nya Mazmur 107 dan disembuhkannya mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa. Engkau kekuatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.